Halo Sobat Kredibel, selamat datang di Talk to Share edisi ruang pengadaan dengan topik menggali lebih dalam terkait pelatihan pengadaan. Saat ini kita akan membahas terkait dengan upaya pengembangan kompetensi SDM PBJ yang ada di Indonesia melalui berbagai macam program pelatihan yang telah disusun oleh Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa LKPP atau nama bekennya Puslat SDM PBJ. Siang hari ini saya sudah didampingi oleh dua orang narasumber, teman-teman saya yang hebat dari Puslat SDM PBJ. Nah, yang pertama ada kakak. Saya Ketsia. Dan kemudian saya Yoga. Baik, ada kakak Yoga dan kakak Ketsia dari Puslat SDM PBJ. Siang hari ini kita akan berdiskusi sedikit begitu ya tentang tren pelatihan yang sedang digemari tahun ini begitu ya, atau juga dari tahun lalu. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang pelatihannya apa saja, mungkin dari kakak-kakak bisa menginformasikan kira-kira Puslat itu apa sih, tugas fungsinya seperti bagaimana? Oke, baik Kak Meksi. Ketika kita bicara Puslat SDM PBJ LKPP, memang Puslat ini adalah unit kerja mandiri ya di lingkungan LKPP yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelatihan dan juga meningkatkan kompetensi khususnya bagi SDM PBJ di seluruh Indonesia. Oke, jadi memang dari Sabang sampai Merauke begitu ya, yang butuh pelatihan terkait dengan pengadaan barang jasa bisa nih ya menghubungi teman-teman di Puslat untuk pelatihannya seperti apa saja. Nah, karena tadi sudah ada tugas fungsinya, pelatihannya yang diselenggarakan ini apa saja kakak-kakak? Ya, kita secara umum sebetulnya kita punya pelatihan dengan skema klasikal. Klasikal itu berarti kita masih melakukan tatap muka gitu ya, Betul. baik secara online ataupun secara langsung. Betul. Nah, namun klasikal perlahan kita mulai berkembang juga. Sekarang seiring dengan perkembangan teknologi kita mulai masuk ke eranya blended learning dan MOOC. Nah, betul. Dimana kalau blended learning berarti masih campuran. Kita belajar mandiri lalu tetap ada sesi tatap muka dengan fasilitator. Belajar mandirinya ini yang mengkombinasikan begitu ya, bisa Betul. jadi dia adalah secara online Secara begitu ya. online dan biasanya via learning management system yang dikembangkan oleh Puslat. Wah, ini topik yang menarik juga, Betul. tapi mungkin kita akan membahas di waktu yang berbeda begitu Betul. ya. Nah, kalau ini dari yang kita lihat yang terakhir ini adalah MOOC. Apa sih itu Kak? MOOC? Ya, jadi MOOC itu kepanjangan dari Massive Open Online Course. Jadi Massive itu artinya pelatihan ini bisa dilakukan secara masif, banyak peserta yang masuk ke dalam pelatihan. Kemudian open itu berarti siapa saja bisa masuk. Online itu kita menggunakan LMS seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Ketsia ya, menggunakan sistem informasi untuk mempermudah pembelajaran. Dan yang terakhir C-nya itu course, yaitu pelatihan ini disusun menggunakan struktur pelatihan yang lengkap sehingga lulusannya itu mendapatkan kompetensi yang utuh. Jadi istilahnya tidak ketinggalan dengan yang model klasikal maupun blended ya. Kalau klasikal dan blended kan kita sudah bisa melihat nih ya, memang secara kualitas yang pelajaran seperti apa yang ditawarkan di dalam kelas. Kalau MOOC sendiri bagaimana? Apakah dia bisa juga secara full memberikan pemahaman yang baik kepada pesertanya? Karena kan kadang orang-orang merasa kalau belajar online itu agak berbahaya begitu ya, karena dia bisa dilakukan di mana saja. Beda dengan klasikal yang duduk manis di depan pengajar begitu ya, kayak kita zaman sekolah dulu begitu. Kira-kira bagaimana nih MOOC menjawab tantangan itu? Ya, Kak Meksi mungkin menjawab tantangan seperti ini gitu ya. Memang tidak dipungkiri ya, ada beberapa orang yang lebih nyaman mungkin mereka belajar secara blended gitu ya. Namun memang ketika blended ada keterbatasan. Jadi memang setiap metode pembelajaran punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Berarti MOOC ini punya ini ya, keunggulan tersendiri. Keunggulannya memang tadi sudah disampaikan oleh Kak Yoga ya. Antara lain kita bisa mengakses banyak peserta, kemudian fleksibilitas jam belajar gitu ya. Jadi istilahnya siang-siang kita masih tetap bisa menjalankan aktivitas, sore-sore kita ikut pelatihan seperti itu. Nah, namun memang kami sendiri sebetulnya kalau MOOC harusnya full pembelajaran itu dilakukan secara mandiri. Namun saat ini LKPP masih memberikan sesi sinkronus namanya, yaitu sesi tatap muka dengan fasilitator walaupun secara online. Jadi tetap walaupun sesinya namanya kita bilang pelatihannya MOOC, para peserta ini tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dengan fasilitator seminggu satu kali. Jadi gitu. seperti video conference begitu ya. Betul. Jadi ketika mereka mengalami kendala, ada hal-hal yang mau ditanyakan ketika mereka mengikuti pembelajaran mandiri, mereka bisa bertanya, berdiskusi di sesi tersebut. Berarti memang MOOC ini juga sebenarnya
menjawab apa yang terjadi sesudah COVID-19 ya, bahwa kita begitu terbatas dalam ruang gerak, kita tidak bisa bepergian, kita tidak bisa duduk bersama begitu ya, dan emosi ini mungkin lahir justru memang menawarkan bahwa ada alternatif belajar yang juga punya keunggulan tadi ya, fleksibilitas dan bisa diakses kapan saja begitu. Nah, kalau dengan metode atau model pembelajaran seperti begini, nah kira-kira ini pesertanya atau siapa saja gitu ya yang bisa mengikuti pelatihan berbasis emosi. Sesuai yang tadi sudah dijelaskan ya Kak Mekli ya. Oh, dalam emosi kan salah satunya adalah open. Jadi siapa saja bisa masuk ke dalam kelas emosi. Yang penting sesuai dengan syarat dari pelatihannya tersebut. Jadi ada pelatihan yang syaratnya itu membutuhkan sertifikat level 1. Jadi apabila pesertanya tersebut memiliki persyaratan tersebut bisa masuk ke kelas emosi. Berarti memang balik lagi pelatihan yang dibutuhkan apa, persyaratannya seperti bagaimana, itu akan mengikuti ya kriteria dari peserta yang bisa mengikuti pelatihan itu, begitu ya. Nah, ini menarik ini ya, sebelum kita lebih dalam lagi atau lebih jauh lagi membahas tentang hal ini, bagaimana cara mendaftar dulu deh nih. Tadi sudah ya persyaratan, bisa jadi kita akan menyesuaikan dengan jenis pelatihan emosi yang mau dilaksanakan. Cara mendaftar, apakah harus datang ke gedung LKPP ataukah harus telepon kontak person di puslat mungkin begitu, atau kira-kira seperti bagaimana? Jadi untuk mendaftarnya itu mudah sekali ya Kak Mas ya, sudah menggunakan sistem informasi e-learning lkpp.go.id. Jadi tinggal masuk ke e-learning.lkpp.go.id, buat akun, nanti ada kategori emosi. Jadi bisa langsung masuk login ke kategori emosi, masuk ke kelasnya, langsung ikuti pelatihannya Kak Messi. Ikuti pelatihannya dari awal, ada pre-test, kemudian membaca modul, ada kuis juga. Nanti setelah selesai post-test langsung bisa mendownload sertifikat. Oke, nah tadi Kakak Yoga sempat bilang bahwa kita buka nih di e-learning. Berarti kalau misalnya buka di e-learning, saya harus punya akun begitu ya, harus mendaftar dulu ya. Nah itu apa prosedur yang berbeda atau seperti bagaimana Kakak? Untuk mendaftar akunnya, karena ini akunnya SSO ya, single sign on. Apabila sudah memiliki akun portal PPSDM bisa membuat di portal PPSDM, juga bisa membuat di e-learning. Jadi sama-sama akunnya. Boleh menggunakan akun yang sudah ada di portal PPSDM LKPP. Kalau misalnya Bapak Ibu belum punya akun, maka mungkin yang pertama boleh dilakukan adalah mendaftar terlebih dahulu ke portal PPSDM begitu ya. Karena di portal itu mungkin biasanya kalau di portal kita bisa ketemu jadwal, kita bisa melihat pengumuman begitu ya. Jadi mungkin terlebih dahulu harus punya akun pada portal PPSDM LKPP, baru kemudian bisa mengakses ke e-learning begitu ya, untuk bisa mungkin ada tambahan lagi. Dan tentunya apabila sudah memiliki akun tapi lupa nih passwordnya, biasanya kan sering ya, banyak yang kami juga suka kami kesusahan untuk login karena sudah lama tidak digunakan akunnya. Nah itu bisa reset password saja atau menghubungi nomor layanan kami untuk bisa diakses kembali akunnya. Siap, baik. Berarti memang untuk mendaftar pada pelatihan yang berbasis emosi, langkah pertama adalah punya akun dulu, baru kemudian bisa menemukan pelatihan yang sesuai dengan yang dibutuhkan, gitu ya. Menarik ini. Nah, kalau dari program pelatihan tadi kita sudah bahas bahwa kalau mau daftar bisa siapa saja, tinggal balik lagi nih, sesuai nggak kriterianya. Nah, kalau dari program pelatihan yang dikembangkan oleh teman-teman di Puslat SDM PBJ, pelatihan apa saja yang masuk dalam atau bisa dilakukan dengan model emosi? Jadi ada banyak ya tawaran program pelatihan emosi yang kita tawarkan. Ada untuk CF pengelola PBJ, kita menawarkan pelatihan pembentukan, kemudian juga untuk personel lainnya ada pelatihan PPK TPC, kemudian ada pelatihan pejabat pengadaan. Kemudian juga untuk memperkaya teknis, kita juga ada pelatihan PBJ di desa, pelatihan peningkatan produksi dalam negeri. Kemudian untuk para penyedia pelaku usaha kecil, kita juga sudah menyediakan pelatihan PBJ untuk pelaku usaha kecil. Kalau dari semua jenis pelatihan yang tadi Mas Yoga sampaikan, kira-kira mana nih yang minatnya paling banyak? Kan pasti setiap pelatihan itu punya segmen ya, dia pasti punya peminat begitu ya. Mungkin ada yang kalau kita buka pelatihan atau buka lomba begitu kan ya, pasti tersegmen siapa mau ikut mana, dan biasanya jumlahnya bisa sangat banyak. Nah dari semua pelatihan itu yang mana nih Mas Yoga yang lagi
nge-hype begitu ya, atau bahasanya anak sekarang. Kalau sekarang berdasarkan yang saya amati ya di sistem itu, pelatihan PPK tipe C ini paling banyak diminati oleh peserta SDM PBJ ya di KLPD di seluruh Indonesia. Oke, kalau pelatihan PPK tipe C ini berarti target pesertanya siapa nih? Mungkin Kakak Ketsia? Ya, jadi sebetulnya target pesertanya memang kita spesifik untuk pejabat pembuat komitmen. Namun ini yang selalu dicari-cari orang ini ya. Namun karena ini memang dibuka tadi open seperti yang disampaikan Kak Yoga, jadi prinsipnya mereka yang sudah punya sertifikat level 1 dan mau meningkatkan kompetensi silahkan ikut gitu. Walaupun sebenarnya targetnya itu adalah pejabat pembuat komitmen di seluruh KLPD gitu di Indonesia. Oke, berarti saya highlight ya. Dia punya sertifikat level 1, kompetensi level 1, dia boleh nih ikut pelatihan ini begitu ya, untuk bisa jadi selain mungkin menambah keilmuan, bisa jadi juga mengisi gitu ya kebutuhan-kebutuhan di instansinya begitu ya. Nah, kalau kita mau lihat lagi nih Kakak Ketsia ataupun Kakak Yoga, kenapa PPK itu perlu untuk ikut pelatihan PPK tipe C? Ya, jadi tadi pertama ya untuk menambah kompetensi, harus menambah kompetensi karena memang ini dipersyaratkan dalam regulasi bahwa ketika PPK dia menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen, maka dia memang harus memiliki kompetensi di bidang pejabat pembuat komitmen tersebut gitu ya. Makanya memang kita siapkan bahwa tidak cukup hanya punya level 1 atau tingkat dasar, jadi harus naik ke PPK tipe C. Oke, ada levelingnya begitu ya? Ada levelingnya, betul. Siap, berarti bisa jadi juga karena tantangan di lapangan yang dinamis ya terkait dengan pengadaan barang jasa, maka pelatihan-pelatihan model seperti begini memang dibutuhkan begitu ya. Mungkin yang sudah pernah mau refreshment lagi, atau mungkin yang baru mau menjabat, sudah mulai lihat tanda-tanda bahwa kayaknya tahun anggaran baru jadi PPK nih, bisa mempersiapkan diri dengan ikut pelatihan begitu ya. Nah, kalau tadi terkait dengan kenapa begitu ya perlu untuk ikut, persyaratannya mungkin ya kalau boleh diinformasikan mungkin buat teman-teman, persyaratan untuk bisa ikut MOOC tipe C, PPK tipe C, itu syaratnya apa saja? Ya, jadi tadi sudah disebutkan juga Kak Meksi, yang pertama ini yang mau ikut untuk pelatihan PPK tipe C berbasis MOOC, ini harus sudah memiliki sertifikat kompetensi PBJ tingkat dasar ataupun level 1 gitu ya. Tahun kapanpun lulusnya gitu ya. Itu betul ya, cukup jadi pembicaraan begitu. Ini sertifikat saya masih berlaku atau tidak begitu ya. Dari zaman yang masih ada huruf L-nya begitu. Ya. Nah, kemudian selain sertifikat tentunya ada surat tugas dari pimpinan instansi. Jadi sebetulnya hanya 2 itu saja persyaratannya. Lalu kalau saya bukan ASN gitu ya, tapi saya mau ikut bagaimana? Itu silahkan juga membuat surat pernyataan saja untuk mengikuti pelatihan. Berarti dalam hal ini masyarakat awam begitu Kak? Betul. Jadi pelatihan PPK tipe C tadi karena MOOC ini skemanya ya, jadi banyak juga pesertanya yang bukan ASN. Jadi mereka bukan PPK tapi ingin menambah kompetensi karena memang PPK tipe C ini kan level 2 ya. Jadi saya sudah punya sertifikasi level 1 terus ingin nambah kompetensi, saya ikut juga walaupun saya bukan PPK. Jadi silahkan. Siapa tahu sesudah itu jadi fasilitator begitu ya. Nah, bisa jadi. Nggak beda itu ya, beda jalur lagi begitu ya, beda jalur untuk hal itu. Kakak Ketsia tadi menyampaikan bahwa punya sertifikat level 1 begitu ya, kompetensi level 1. Kalau kita mau berbicara tentang tahapannya, itu seperti bagaimana nih Ketsia? Ya, tadi sebagian mungkin sudah disinggung ya Kak Meksi bahwa prinsipnya untuk pelatihan berbasis MOOC ini sama. Jadi para peserta ingin mengikuti harus punya akun dulu. Oke, yang pertama harus punya akun bikin dulu nih. Akun dulu di portal PPSDM, kemudian tadi mengakses e-learningnya, pilih kelasnya, saya mau ikut berarti PPK tipe C. Ya, saat ini kami buka batch 2, silakan nanti enroll di kelas, lalu nanti di awal para peserta itu harus mengerjakan yang namanya pretest. Kemudian nanti pembelajarannya ada, mereka harus belajar dari modul gitu ya, ada video pembelajaran juga, kemudian nanti ada buku kerja yang harus dikerjakan dan diupload gitu ya. Kemudian nanti ada tes materi untuk setiap mau pindah dari modul pertama ke modul berikutnya ada tes yang harus dan itu wajib begitu ya, nggak bisa buka modul berikutnya kalau belum nih. Ini belum selesai, betul. Jadi memang e-learning kami sudah desain sedemikian rupa supaya setiap tahapan itu harus dilewati oleh para peserta. Kemudian nanti peserta juga harus mengupload perbaikan buku kerja. Mereka wajib mengikuti minimal 1 sesi sinkronus tadi yang ketemu dengan fasilitator ya. Lalu nanti terakhir mereka ada tes
evaluasi akhir gitu ya. Jadi tidak ada ujiannya memang, tapi ada tes evaluasi akhir yang harus dikerjakan dan ada post test. Nah, selesai mengerjakan post test, nanti peserta langsung bisa generate sertifikat di dalam sistem. Jadi nanti sertifikatnya langsung muncul di dalam akunnya peserta, langsung download gitu. Jadi sebetulnya ya, jadi keseluruhan pelatihan ya memang berlangsung di dalam e-learning yang dipunyai oleh Puslat SDM itu. Kalau dari jadwal tadi kan cukup banyak nih ya tahapan. Berarti misalnya kita berasumsi begitu ya, kira-kira durasi pelatihan PPK tipe C melalui model MOOC ini seperti apa atau berapa lama kira-kira dia? Betul. Jadi kalau secara jumlah jam pelajaran itu sekitar 40-an JP ya, jam pelajaran. Nah, kami sendiri setahun kami membuka 8 batch Kak Maxi, gitu ya, dan ini tidak terputus. Gitu ya. Jadi batch ini belum selesai, sudah kita terus buka. Ini ya, teman-teman Puslat lembur. Betul. Jadi ada 8 batch, rata-rata satu batch itu kurang lebih 2 bulan periodenya. Nah, jadi intinya kalau skema MOOC ini peserta itu silahkan menyelesaikan kapanpun dalam durasi 2 bulan tersebut. Jadi kalau mau ngebut gitu ya, mungkin 1-2 hari dia full belajar e-learning, atau dia dalam waktu seminggu saya setiap hari menyicil gitu ya, itu silahkan. Jadi intinya dalam satu batch silahkan diselesaikan tadi keseluruhan tahapan pembelajaran tersebut. Nah, yang tadi sesi sinkronus sendiri itu berarti dilakukan mingguan gitu ya? Betul. Ya? Seminggu sekali itu ada setiap ya? Minggu kita setiap hari Kamis jam 9 sampai jam 11 itu ada sesi sinkronus PPK tipe C. Jadi di mana ya itulah kesempatan bagi para peserta untuk bertemu secara online dengan fasilitator. Ya, karena biar bagaimanapun mungkin bisa jadi juga dalam belajar online ada nih muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memang harus dijawab oleh fasilitator begitu ya, mereka yang ahli di bidang tersebut dalam bentuk diskusi ya kan. Jadi walaupun terlihat seperti satu arah saja sistem belajarnya, tapi tetap ada unsur dua arah begitu ya, diskusi yang dibuka. Nah, kalau dari tadi pelatihannya sudah berbagai jenis pelatihannya, ini berbayar tidak sih kakak-kakak sebelum nanti kita nge-state bersama begitu ya, pelatihan yang diselenggarakan oleh Puslat ini berbayar tidak? Pelatihannya full gratis ya kita ya. Gratis ya? Gratis, jadi cukup modal apa ya, kuota ya, kuota sama gadget, jadi harus punya gadget, bisa menggunakan gadget kantor sendiri atau pribadi gitu ya. Betul. Berarti ini kalau di luar sana ada yang menyampaikan bahwa ini pelatihannya berbayar nih atas nama LKPP, bisa segera dilaporkan begitu ya, karena pelatihan yang diselenggarakan oleh Puslat SDM PBJ gratis begitu ya, tidak berbayar. Nah, kakak-kakak dari tadi kita melihat bahwa kita mengalami perubahan model pelatihan gitu ya, mulai dari klasikal, kita masuk ke blended, kita masuk ke MOOC. Ini kira-kira tantangannya seperti apa nih untuk pelatihan MOOC, dan bagaimana kira-kira teman-teman dari Puslat berstrategi untuk mengatasi? Iya, tantangannya pasti ada dari luar, ada dari dalam juga ya. Mungkin pertama dari dalam. Dari dalam tentu kita harus membuat konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta pelatihan. Kita harus menyesuaikan kebutuhannya apa, kemudian kita buat konten, dan konten itu harus juga konten pembelajaran menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Ya. Jadi perubahan-perubahan regulasi juga harus segera begitu ya, cepat teman-teman yang ada di Puslat untuk bisa ini ya. Mungkin ada tantangan lain lagi tadi di dalam terkait sistem informasi. Kita kan pesertanya masif ya, banyak ya, menjadi pelatihan, tentunya sistemnya juga harus kuat menampung peserta yang masuk, karena memang sampai sekarang masih banyak keluhan, tapi kita masih coba memperbaiki sistem agar peserta bisa lancar ya menggunakan sistem pembelajaran yang kita buat. Betul. Nah, misalnya pun ada dalam tantangan yang dihadapi kan sebenarnya juga tetap masih bisa dikomunikasikan ya dengan teman-teman dari Puslat yang membuka channel untuk biar bisa berdiskusi. Wah, saya ternyata masih kesulitan ini begitu. Nah, kalau dari eksternal apa nih Mas Yoga? Eksternal tentunya literasi digital dari pemahaman ya, pemahaman terhadap penggunaan gadget gitu ya, atau aplikasi begitu. Betul. Kadang saya nggak bisa upload, caranya gimana, atau dari awal mungkin membuat akun gimana caranya gitu. Iya, betul. Perlu kita bantu, dan kita dari pusat pelatihan SDM membuat panduan-panduan agar memudahkan para peserta ya untuk bisa lebih. Berarti sebenarnya ini menjawab begitu ya Kakak Yoga, bahwa sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu merasa minder begitu ya, tidak perlu merasa
istilahnya kecil hati bahwa waduh saya kan tidak terlalu menguasai internet tidak menguasai teknologi ya, karena teman-teman di Puslat SDM PBJ juga sudah bersedia begitu ya. Yang penting sebenarnya adalah dihubungi ya, dihubungi untuk menyampaikan ini kendalanya seperti ini bagaimana begitu ya. Buat akun dulu, kalau udah buat akun masuk dulu ke kelasnya. Jadi step-step kita lakukan, dan kalau ada kesulitan kita akan. Nah, buat akun ini juga sebenarnya mirip-mirip dengan kita yang sudah punya sosial media ya sebenarnya ya. Kita harus punya email yang aktif, kita mengisi nama yang karena ini portal untuk kita belajar, namanya ya nama kita yang resmi ya, jangan nama alay begitu ya. Nama panggung begitu jangan dulu Bapak Ibu ya, ditahan. Bapak Ibu silakan menggunakan nama yang asli. Namun sekali lagi, kalau ada tantangan, kalau ada kendala, nggak usah langsung heboh begitu ya. Bapak Ibu bisa kontak teman-teman di Puslat supaya bisa dibantu untuk menyelesaikan atau mencari solusi. Nah, itu tadi terkait dengan tantangan. Kalau kita melihat ke masa depan, pelatihan emosi ini kira-kira menurut Kakak Ketsia dan Kakak Yoga akan seperti apa? Atau seperti bagaimana jadinya? Ya, mungkin kalau emosi ini adalah pilihan ya kalau menurut saya. Jadi bukan menggantikan yang klasikal atau yang blended yang tadi sudah dijelaskan. Jadi merupakan salah satu pilihan pembelajaran. Jadi bisa bebas memilih sesuai kebutuhan dari peserta pelatihan. Mungkin dia lebih cocoknya, saya lebih cocok blended learning karena ada e-learningnya, dan bisa ketemu di kelas ya biar dipacu sama fasilitator. Betul, atau dia lebih cocok ke emosi biar fleksibel sesuai dengan waktu atau pekerjaan dia di kantor. Berarti dari sisi calon peserta juga sebenarnya dia bisa istilahnya memetakan bagaimana cara terbaik dia belajar begitu ya. Apakah misalnya model emosi ini, ternyata saya cocok nih karena dilihat dari hasil-hasil yang didapat mungkin ya. Atau ternyata dari situ kayaknya memang saya orangnya lebih cocok yang blended gitu kan. Atau mungkin saya cocok yang klasikal nih, harus ketemu di kelas supaya bisa langsung dipantau oleh fasilitatornya begitu ya. Mungkin ada lagi Kakak Yoga ke depannya? Oke. Kalau tidak ada, siap. Kakak Kesia mungkin? Kira-kira pelatihan emosi ini ke depannya bagaimana? Apakah bisa jadi satu harapan bersama? Ya, kalau dari kami ya mungkin sama ya seperti yang disampaikan tadi Kak Yoga gitu ya. Kalau kami melihatnya bahwa emosi ini masih akan terus berkembang gitu ya. Terutama setelah kita melewati tadi ya kami sampaikan pandemi COVID, di mana ternyata ada ya model pembelajaran seperti ini ya, yang saya nggak harus kemana-mana gitu ya. Dengan saya duduk saja di kantor, ternyata saya bisa mengembangkan kompetensi, waktunya fleksibel, kemudian tidak berbayar. Atau bahkan bukan di kantor aja ya, di rumah juga ya, selama jadi, ada internet. Betul, jadi pagi sampai sore saya masih tetap aktif, tapi malam saya mau mengembangkan kompetensi masih sempat gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kami melihat betul ini salah satu opsi yang mungkin sebagian besar orang memilih ini gitu ya, karena tadi dari fleksibilitas waktu, dari sisi biaya gitu ya, kemudian juga dari kemudahan akses itu sangat ada banyak kelebihan lah dibanding mungkin skema pembelajaran yang klasikal dan juga blended. Baik, siap. Wah, ini terima kasih sekali Kakak Yoga dan Kakak Ketsia sudah berbagi informasi terkait dengan jenis pelatihan apa saja nih yang diselenggarakan oleh Puslat SDM PBJ-nya LKPP. Tren tahun ini itu apa? Tadi kita sama-sama mendengar ya, PPK tipe C yang lagi jadi primadona pelatihan begitu ya, karena mungkin juga terkait dengan regulasi dan sebagainya. Mungkin ada closing statement dulu dari Kakak Yoga atau Kakak Ketsia terkait dengan pelatihan? Ya, dari saya mungkin para peserta jangan ragu untuk ikut pelatihan PBJ, karena mungkin di luar sana mungkin takut biayanya, takut ini pelatihan sulit, saya belum bisa mengikuti karena ada pekerjaan lain. Bisa ikut yang emosi, ikut saja. Kalau tidak lulus ya bisa ikut tes berikutnya. Jadi bisa ikut saja, nyemplung dulu di pengadaan barang jasa di pelatihan PBJ ini. Coba untuk menyesuaikan ritme pembelajarannya, semoga bisa lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan PBJ. Oke, dari Kak Ketsia mungkin ada? Ya, kalau dari saya ya sama ya, bahwa sebagai para SDM PBJ gitu ya, memang mau tidak mau dituntut ya untuk terus meningkatkan kompetensi gitu ya, karena memang dalam pengadaan barang jasa dengan segala macam problematika dan resikonya, memang dinamikanya. Kami harapkan para SDM ini bisa kompeten yang melaksanakan tugas gitu. Dan sekarang untuk meningkatkan kompetensi ternyata ada yang gratis, fleksibel gitu ya, mudah dan murah gitu ya. Silahkan Bapak Ibu nanti para SDM PBJ untuk bisa mengikuti pelatihan
baik itu nanti level 1, PPKC atau pelatihan apapun yang berbasis MOOC ini. Gitu, Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kakak Yoga dan Kakak Ketsia sudah meluangkan waktu dengan kita semua buat berbagi informasi terkait dengan pelatihan yang ada di Puslat SDM PBC LKPP. Bapak Ibu, demikian wawancara kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di Talk to Share episode berikutnya dengan edisi khusus Ruang Pengadaan bersama dengan teman-teman Puslat SDM PBC. Sampai bertemu lagi, salam sehat, salam pengadaan.